Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita sedang berbicara tentang memaknai setiap pengorbanan. Sudah keberapa pertemuan ini membahas itu? Nah, memaknai setiap pengorbanan. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan segala perangkat yang ada pada dirinya. Jasad, akal, kolbu, ya. Itu mah di pertemuan pertama sudah saya bahas. Nah, pertemuan kemarin adalah bagaimana caranya supaya pengorbanan kita ini tidak sia-sia. Kan sayang atuh, Bapak Ibu kita sudah berkorban. Ternyata haba'an manthura. Seperti debu yang berserakan, seperti debu yang disapu oleh hujan, ya. Kebayang nggak amal kita ini seperti debu nempel di batu, fa'asobahu wabil, turun hujan tah. Batu yang tadinya ada debu-debu itu bersih. Kan rugi sekali ketika kita sudah berkorban, tapi kemudian ternyata itu tidak menyisakan apapun kecuali lelah, ya. Nah makanya kita bahas kemarin, gimana caranya supaya setiap pengorbanan ini benar-benar berarti. Poin pertama kemarin apa? Jadi satu, mulai dari berkorban itu satu aja, untuk mencari ridho Allah saja, ya. Itu aja. Bapak Ibu melakukan apapun, inti niat utamanya itu fokus pada ridho Allah. Itu yang harus kita fokuskan. Bapak Ibu datang ke sini cari ridho Allah. Ya. Tapi Pak Amda sok aya piknik di sini, etama bonus, bukan yang utama. Nah, kenapa Bu nggak ngaji lagi? Ih, tukang surabi teu aya. Jadi Anda niat utama nanti makan surabi. Tapi kalau Anda datang ke sini fokus mencari ridho Allah, ada tukang surabi kesukaan, alhamdulillah. Ada tukang onde kesukaan, alhamdulillah. Mereka pada libur tidak ada jauh-jauh orang tanya di Lembang ka dia eta tukang surabi eueuh gerak. Jadi Anda teh menjadi mengeluh gitu kan? Nah, tapi gini, ari tukang surabi teh aya enggak? Atau makanan kesukaan Anda teh naon? Honye nya kan gitu apa? Rujak honye, hari tukang rujak honye teh aya henteu? Henteu. Hari Minggu depan teh, kamu ngaji lagi enggak? Teuing tieun tukang rujak honye enggak ada lagi. Berarti niat Anda teh rujak honye atuh. Nah, makanya kalau ingin supaya pengorbanan kita tidak sia-sia, apapun untuk ridho Allah. Bahwa ada sisi-sisi duniawi itu mah niat ke berapa gitu nggak masuk ke dalam hitungan. Nah, yang kedua ya, yang kedua adalah fokus untuk bekal akhirat. Fokus untuk bekal akhirat. Jadi kalau ingin pengorbanan kita nggak sia-sia, fokus bekal akhirat. Ngadidik anak karena saya ingin dapat balasan di akhirat. Jadi istri, jadi suami, jadi ayah, jadi karyawan. Saya mah ingin dapat akhirat. Karena kata Nabi, kalau fokusmu akhirat, dunia akan ngikutin. Sekarang ibu jadi pedagang, fokusna akhirat. Pedagang mah kudu jujur, kudu amanah, kudu bisa memberikan pelayanan terbaik. Kira-kira duniawinya akan ngikut nggak? Ngikut. Ya, teteh tekenging iya mah ada cacatnya ya, jangan. Boleh teteh ambil ini tapi harganya saya kurangi karena ini ada cacatnya. Nah, kalau ini bagus. Nah, kalau ini teh di situ made in Cina, asli nama soreang tehnya ya teh made in Cina teh. Tahu ku orang soreang di tapelan. Teteh ya teh non made in Cina teteh. Di Cina teh. Padahal mah ti soreang, eta boneka teh soreang.
Ya, harita made in China, tapelana made in China, soreang. Nah, Bu, ibu nggak mau bohong. Nah, akhirnya orang teh jadi percaya ke ibu teh. Tamun iya teteh asli iya mah di luar iya mah. Ya. Iya tanu iya mah boneka iya mah nu di luar. Pami iya mah soreang tapi seratanun made in China. Nah, tak kopiah iya asli di Turki. Tak upami kopiah iya Turkian sebab aslinya mah di Tasik gitu teh. Ya Anda cerita kira-kira yang Anda cari akhirat kan? Dunia ngikut. Kasih ibu eta, si ibu eta mah jujur. Mun barang asli sebutkan asli, mun barang palsu sebutkan palsu, ya. Apalagi kalau sama suami, kudu sebutkan eta suami asli. Teh ari eta saha? Wargi. Nah, wargi. Naon atuh sebutkan suami saya. Wargi. Teu pede Anda mah bawa salah kita. Eta saha teh? Ya wargi. Cek kita teh wargi dosa, wargi seagama. Anda cari-cari alasan, suami sebutkan gitu. Gitu. Jadi teman-teman, kalau hidup kita tidak mau sia-sia, carilah akhirat gitu. Ya Ananda nanti ketika ngapalin Quran supaya tidak sia-sia cari akhirat. Gitu. Saya duduk di sini yang saya cari akhirat. Ustadz Aan duduk di sini, Aam. Aam dan Aan nasibnya sama. Absensinya selalu nomor satunya. Kita nomor satu kita ini. Absensi bukan prestasi kan? Absensi. Prestasi orang mah biasanya gitu-gitunya. No penting absensi. Sok absensi Kang Aan, Ustadz Aan. Selalu waktu SD kan nomor hiji kan? Nomor SMP nomor hiji. Sama. Sampai saya teh protes ke emak. Da mama ngasih masihan ngaran teh Aam atuh. Naon nya teh kan absensi teh nomor hiji wae. Mun PR teh pasti Amiruddin matak disiasati PR teh nomor hiji anu dikerjakeun teh. Nomor 3 nama kadi itu tara lah gitu. Sabab lamun dari bawah aman. Eta PR ngan 10, murid 30 aman. Nurudet mah pasti mantap. Saya mengerjain PR teh 1 sampai 3 udah aja gitu. Udah pasti. Ya, Amiruddin geuleuh. Aan gitu kan? Aan apa? Hermawan. Aan Hermawan. Nah, Ustadz Aan jauh-jauh dari rumah ke sini cari akhirat. Kita semua cari akhirat. Gitu. Bahwa ada unsur duniawinya, ketemu teman, senang, ada makanan kesukaan, ada juga yang sambil jalan-jalan ya. Ya itu makan sampingan. Andaikan itu semua tidak ada, tetap datang sih. Gitu. Ibu bapak datang ke sini cari apa? Akhirat. Akhirat. Kalau yang ceramahnya itu cuma Ustadz Aan saja minggu depan, pada datang nggak? Tah, saksikan Ustadz Aan, besok Ustadz Aan ceramah. Jadi biasakan akhirat, cari tanya. Nah gitu ya. Oh ya, Ustadz Aan dan teman-teman, coba kita buka surat Al-Qasas. Ya. Al-Qasas, surat keberapa Al-Qasas? 28. Betul? Surat ke-28 ayat 77. Coba dicek. Ya, maka Bapak Ibu silakan dibuka surah Al-Qasas surah ke-28 di ayat 77. Kita sama-sama baca ta'awudz kemudian baca ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Sadaqallahul azim. Ya, Bapak Ibu, setelah poin pertama minggu lalu kita bahas bahwa kalau pengorbanan kita ini tidak mau sia-sia, fokus utama cari ridho Allah. Yang kedua, untuk akhirat. Dan ketika Anda mengatakan, kita semua mengatakan fokus untuk akhirat, nanti ku Allah sama Allah tuh dunia akan disertakan. Nggak usah khawatir. Jadi kalau kita fokus akhirat, Allah sertakan dunia. Tapi kalau kita fokus dunia, kita akan dapat dunia saja, tapi akhirat nggak dapat. Kan lebar kan, sayang kan. Pengorbanan kita menjadi tidak begitu bermakna gitu. Cuma dunia saja, ya Allah kasih dunia. Ya. Tapi kalau kita fokus untuk akhirat, dunia teh sama Allah disertakan gitu loh. Bapak Ibu rajin saum Senin Kamis, niatnya akhirat. Terus Bapak Ibu jadi sehat, sehatnya ngikut. Ya, Anda biasa bangun pagi, bangun kan Nabi itu mencontohkan bangun tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Hari Anda mah tidur paling awal, bangun paling akhir. Nah itu yang jadi sakit. Tidur awal, bangun, makanya makruh kita ngobrol-ngobrol nggak berguna sampai kita larut malam, ya. Tapi ngobrol suami istri untuk mendekatkan psikis, ngobrol tentang anak, ngobrol tentang pekerjaan, suami istri ngobrol bercengkerama, ya, sampai larut, eta mah nggak masalah. Ini mah ngobrol nang nggak guna gini kan. Anda mah tara ngobrol, tapi suka ngintip IG. Belah dia ya. IG sebelum tidur teh kieu. Hah? Jam 11? Ngobrol enggak, tapi lihat IG. Nah, yuk biasakan. Kita cari akhirat. Tidur lebih awal tuh karena nyonton Nabi. Bangun lebih awal karena nyonton Nabi. Sehat, insya Allah. Kita akan lebih sehat, ya. Pagi-pagi udah gitu tuh ada gerakan ringan, ruku, sujud, ya kan? Udah gitu kalau rukunya benar, sujudnya benar kan itu teh semacam stretching. Kalau ruku kita benar itu kan ketarik ototnya, ya. Balik sujudnya, balik rukunya. Ngaruh. Tapi kalau takbirnya bener, i'tadala qa'iman, gak kerasa. Kebayang gak? 11 kali. 11 kali. Gitu. Paling tidak stretching gitu. Jadi kalau kita cari akhirat, dunia ku Allah dikasih. Percaya. Ya. Sunnahnya kalau mau tidur apa Bu? Berwudu.
Ibu mah ari ngabumbuan wajah kaburu, tomat, alpukat, bonteng, yo ditapelkan, keburu, asa barabe teteh, ari wudu nggak keburu, tiap suami mendekat, gede samaraan, udah dibumbuan, tiap mendekat, udah dibumbuan, ya kan gitu. Jadi kalau mau ngebumbuan wajah teh ngomong ke suami, gitu ya. Jadi ibu bapak, saya ingin cerita, kenapa kalau mau tidur kok kita nggak sempat wudhu ya? Sok atuh wudhu, minimal wajah kita teh dibersihan, ya. Meureun teu kumal-kumal teuing pak. Hari sering wudhu mah teu kumal-kumal teuing teu rujit gitu tah. Nah jadi apa itu bahasa Indonesia rujit? Sama Ananda Zamzam tuh, tahu nggak rujit? Nggak tahu, nggak apa-apa, bagus. Nah, kucel gitu tahu, kucel banget sesehen. Nanti Ananda kudu tahu apa itu banget sesehen, ya. Tanya, apa banget sesehen? Nah, jadi paling tidak saya bilang kalau kita cari akhirat, dunia ku Allah dikasih. Mau tidur, wudu. Kalau Anda wudu pasti gosok gigi. Karena Nabi mengatakan laulan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu. Sekiranya tidak menyulitkan umatku, aku anjurkan mereka gosok gigi sebelum wudu. Berarti kita tidur tuh gigi kita bersih. Dah gosok gigi kan, wajah kita paling tidak ya minyak-minyak temerenan rontok. Bersih gitu kan? Ya, gitu. Gigi bersih, wajah bersih, kaki bersih. Ya, apalagi setelah itu sholat syukurul wudu, hati bersih gitu. Anda cari apa itu? Akhirat, dunia akan didapatkan gitu loh. Oh, itu rumus sebenarnya. Kalau kita cari akhirat, dunia teh ku Allah dikasih. Ya. Nah, ini mah mau tidur langsung blek. Baru aja makan mie tek-tek. Atuh di tek. Napa? Bawang. Dia saledri. Jadi dia cabe, gitu. Apa? Nah, kata Ustadzah Ane, merah, kuning, hijau. Gitu. Maksudnya apa? Lihat ayat ini. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari pahala akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Cari akhirat dengan yang Allah anugerahkan sama kita. Kita dianugerahi sehat. Cari akhirat dengan sehat itu. Kita dianugerahi rezeki, harta, cari akhirat dengan harta itu. Kita dianugerahi ilmu, cari akhirat dengan ilmu itu. Kita dianugerahi waktu, cari akhirat dengan anugerah waktu. Adik-adik yang masih diberi masa muda, gunakan untuk akhirat masa muda itu. Kenapa? Karena memang itu anugerah. Waktu itu anugerah yang paling mahal. Dan Anda tahu kan, segala sesuatu tuh bisa hancur dengan waktu. Pada akhirnya waktu yang akan menghancurkan kita. Ingat ibu waktu kuliah, kan baju ibu es. Dihancurkan oleh waktu. Ayeuna XL. Kan dulu mah pas reuni teh, mana ibu jadi badak. Kan ibu dulu kurus. Tak model ibu teh. Nah, ayeuna coba dengan apa? Waktu. Kulit, Pak. Ya, mulus. Ku waktu mah keriput. Rambut, Pak. Ya. Pak Asep. Kan dulu Pak Asep kumis teh hitam. Ya Pak Asep ya. Ayahnya kata saya ketinggal bodas-bodas. Rambut saya full hitam. Ya, tapi dengan waktu sudah mulai ada uban, di highlight uban, gitu ya. Sekarang uban saya masih sedikit, mungkin 2 tahun kemudian mah Kang Aan nyusul saya. Mungkin nanti sudah penuh. Jadi apa? Saya tahu waktulah yang akan merontokkan kita. Makanya waktu itu anugerah. Gunakan untuk akhirat.
Nih anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, mumpung kalian muda, dekatkan diri sama Allah. Waktu itu modal paling mahal dan waktu itu bisa merenggut apapun dari tangan kita. Orang naik tangga biasa nama kuat, sekarang mah sudah bahkan bunyi kerkek, kerkek, gitu kan? Linu dengerin lagi, kan gitu. Ya enggak? Artinya apa? Gunakanlah apa yang Allah kasih untuk akhirat. Yang Allah anugerahkan, coba renungkan, yang Allah anugerahkan kita sekarang apa? Gunakan untuk akhirat. Sayang kan Bu, waktu kita, kesehatan kita digunakan hanya ya duduk-duduk ya, nonton drama Korea, Kang Aan. Drama Korea gitu ya. Mending kalau sehari setengah jam, ima 4 episode atuh. Sa episode nanti 45 menit. Itu. Eta teh 3 sesi. Satu sesi itu ada yang 12 episode, 16 episode. Bedakan antara sesi dan episode, Pak. Nah, cek Bapak ngerti orang. Nah, jadi cari pahala akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Subhanallah, ini ayat indah sekali. Kamu boleh menikmati dunia, gitu. Bapak Ibu, matak saya bilang tadi, Anda boleh ke sini teh aya unsur hiburan. Kanon Bu KMPI, cari akhirat. Tadi ditut sesok aya nu icalan kerudung. Terus ibu teh bahannya kerudung boleh. Ini ayatnya, ada ayatnya. Boleh kita menikmati gitu loh, ya. Nih bapak-bapak, gunakan dunia itu untuk akhirat. Jalan-jalan sama anak ke mall, sambil nikmatin, makan kalau ada uang. Kalau tidak ada, jalan-jalan saja gitu. Ya. Saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, ekonomi saya belum sebagus sekarang ya dulu. Jadi gimana nih untuk adik-adik yang muda-muda? Saya teh mau bekal dari rumah teh. Bekal di apa? Ya istri saya bikin gitu. Ngajak renang ke dulu mah top teh Karangsetra. Karena angkot, anak saya teh angkotnya kudu dipayun wae yang laki-laki teh. Jadi atuh nungguan angkot aya lewat dah kosong kudu pa kosong. Kosong dah hayang dipayun atuh. Ya namanya yang penting saya lakukan itu gitu. Nah ini untuk adik-adik saya yang masih muda-muda. Jangan Anda kira kemudian langsung saya teh punya mobil gitu. Enggak juga. Saya dulu motor juga. Ya. Mau berem tenan? BMW bebek merah warna. Sampai anak saya bilang, "Pah, aku mah inget tah, ya, kaki aku teh kenal pot gara budak teh. Aya we tanda hidung di dieu tah." Gitu. Maksud enggak, saya ingin cerita untuk adik-adik saya yang masih muda-muda bahwa saya dulu naik angkot, enggak ada uang untuk beli makanan di tempat rekreasi, tapi saya ingin bawa anak-anak. Istri saya ngasupkeun karena ya apa? Karena bistik, bah. Lah atau karena wadah atulah ini gagayaan. Wadah kan atas kan gitu. Ngajak renang, ngajak ke kebun binatang, cari nu murah-murah ke apa? Taman lalu lintas gitu. Taman lalu lintas, cari yang mudah, ada uangnya nggak ada gitu. Pas sudah ada uang udah pada gede anak teh. Gitu. Ya karena ada uang, akhirnya ada uang udah garade budak teh. Jadi maksud saya semuanya by proses. Nah jadi artinya apa? Kalau kita cari akhirat, dunia ku Allah dikasih. Jadi kita boleh menikmati dunia. Di sini ada kata-kata, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tuh, kita itu kudu banyak berbuat baik sama orang, karena Allah sudah berbuat baik sama kita. Berbuat baik apa-apa yang bisa kita lakukan, berbuat baiklah. Makin banyak kita diberi kebaikan, makin banyak kita memberi. Jadi kalau saya ada rezeki 10 rupiah
saya bagi 1 rupiah, saya cuma 10. Kalau saya udah 100 rupiah, masa 1 rupiah? Jadi 10 rupiah. Kalau saya 1 juta, ya kasih saya 100.000. Tapi kalau saya udah dapat 10 juta, masa 100.000 kene? Kan Anda masuk istiqomah dalam jumlah itu. Nah, kita masuk konsisten. Ya. Mama hari sedekah sabaraha? Biasa. Tika pungkur ge mama 100.000. Iya 100.000 teh waktu penghasilan ayah 1 juta. Ayeuna penghasilan ayah 15 juta. Ih, nu penting cek ustad ge istiqomah. Jadi anggarnya 100.000 tah di tahun 84. Wah, nepi ka ayeuna. Jadi artinya ngikut gitu loh, Bu. Ngikut ya, gitu. Wa ahsin, berbuat baik kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik sama dirimu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Jadi kita nggak boleh berbuat kerusakan. Anda seringkali mengartikan kerusakan teh ngebabat utan ya. Membuat kerusakan tuh ngerusak mental orang. Nggak boleh berbuat kerusakan. Nah, jadi ayah teh gawe dari pagi sampai malam, penghasilan sakieu naon wae gawe teh. Anda merusak apa? Mental suami. Mah, lodeh ya teh. Jika kolak atuh. Bapak merusak mental istri. Ya. Mental istri dirusak, ya. Mah, ya teh naon mah? Tempe. Ini asin kieu tempe teh. Bapak ngerusak mental istri. Jadi kita tuh nggak boleh merusak. Kalau buang sampah seenaknya, merusak lingkungan jelas. Babat pohon seenaknya, jelas eta mah. Kadang omongan kita tuh merusak, itu omongan kita. Ya. Mental anak kita dirusak sama omongan kita. Mama teh sedih atuh kamu teh meni ranking teh jelek wae. Lihat tuh anakna Tante Wiwi tuh. Sama kelas 5 SD. Anak Tante Wiwi mah pinter-pinter, ranking 1. Hari kamu ranking teh sesuai jumlah murid. Bu, yang salah dari kita adalah membandingkan. Tapi kalau ayona belajar atuna, ayo belajar biar kamu jadi orang sukses, cukup segitu, tong dibanding-bandingkan. Membandingkan itu merusak. Termasuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, sekarang ada penyakit, Bu. Kita tuh menjadi serasa tidak bermakna karena Anda lihat foto orang lain. Ya, di IG tuh. Teman Anda mah ku suamina tadi, oh gitu kan. Cek Anda teh. Orang Matara, aku salah gitu. Ada pernah nggak terbersit gitu? Bukan jujur, pernah nggak? Nah, tah eta teh itu teh yang Anda tonton merusak. Padahal boleh jadi itu kan hanya keperluan foto. Asli nama bagusan suami Anda. Ente romantis ge dermawan atuh. Jangan-jangan nundina foto mah romantis teh da kepentingan foto. Ya. Gitu. Bapak tah mun ningali foto batur dina ieu teh, pamajikan batur meni gareulis. Jangan salah, Pak. Eta teh di filter 360% filterna ge. Jadi jika boneka gelis, padahal istri Bapak lebih gelis. Da istri Bapak mah teh di filter. Ari istri batur nu dina IG mah di filter, Pak. Ya, ayeuna malah mau ningali DP teh tong tergiur, Pak. Saya sering kok ngalamin. Bukan ya. Janji ketemu, paham saya mau konsul ini. Oh, si ibu eta bukan apa-apa, bisikan saya ke kantor teh saha gitu. Oh ya. Si ibu teh aya orang teh ngaliwat teh gitu. Ya, kata yang di kantor, Pak, tamunya udah datang. Ah, udah datang. Oh, nu tadi pas ditanya, sabeda pisan. Bukan. Saya lagi cerita, sekarang ini banyak orang yang mentalnya rusak dengan apa yang dia lihat. Padahal yang dia lihat itu palsu.
Setiap ibu gini, ya Allah, temen aku ya meni sukses banget, temen aku meni sukses banget, kok aku begini? Karena ibu selalu ngintip IG-nya itu apa? Mobil, motor lucu, padahal eta teh mobil batur, saudara-saudara. Mun aya mobil alus teh kieu tah. Terus ibu teh panas. Ya Allah. Terus ibu teh ngomong, ayah, atuh nabung ayah lah. Itu teman mama mobilna baragus. Padahal mendingan mobil Anda. Butut oge pribadi. Temen Anda mah eta teh tiap mobil nu ngaliwat dicepeng kieu foto. Nah, sekarang ini banyak orang yang rusak dengan tipuan-tipuan foto. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu teh aya istilah psikologinya adalah gitu. Tanya we ke psikolog tah. Itu teh ada istilahnya. Jadi orang sekarang ini kadang-kadang menjadi tidak pede. Kok aku begini ya? Padahal boleh jadi Anda lebih bagus. Boleh jadi pasangan hidup Anda lebih bagus. Boleh jadi anak kita lebih bagus ketimbang apa yang Anda lihat di Instagram, yang Anda lihat di media sosial. Makanya Allah berfirman, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik pada dirimu. Jangan membuat kerusakan. Kerusakan yang paling hebat adalah kita merusak hubungan kita dengan anak, dengan suami, dengan pasangan hidup, dengan orang terdekat. Hanya kita melihat orang lain. Padahal yang Anda lihat itu tidak seperti demikian gitu. Mendingan sepatu. Kangaan sepatunya sabaraha? Saya mah 120.000, kangaan sabaraha? 400.000 kamari beli teh. Pamasihan. Oh, pamasihan. Nah. Boleh jadi sepatu saya yang harganya 120.000 itu lebih berharga daripada seorang crazy rich. Apa? Crazy rich. Yang mengatakan gini, geuleuh teh. Ini sepatu harganya 200 juta, tapi gue cuci dengan sabun colek ya. Geuleuh kan? Sepatunya 200 juta. Bener harga sepatu itu bener 200 juta. Ya. Tapi kemudian dia dicuci dengan sabun colek. Disemprot gitu. Wah, cuci ya. Ini 200 juta nih. Tapi kan ayeuna manehna di penjara. Mendingan sepatu saya 120.000. Murni dia 200 juta tapi kemudian di penjara. Kita tuh jangan tertipu, saudara-saudara, dengan kemewahan yang seringkali dijual di media sosial yang akhirnya membuat kita merusak diri kita dan merusak orang lain. Merusak diri kita minimal kia. Kenapa ya hidup saya teh meni sangsara teuing. Batur mah sepatu 200 juta, orang mah 120.000, tapi ketang Kang Aan mah komo di Pasihan. Kan gitu. Jadi tapi walaupun di Pasihan sepatu dia lebih mahal daripada saya. Kan gitu. Ya kan? Jadi maksud saya tuh, ya udahlah. Aya sendal jepit anu 10.000, tos sudah memang saya mampunya uang 10.000 ke masjid. Udah gitu nggak ada beban leungit gitu nana udah 10.000, bener tuh? Kan aya sendal jepit aya nu 400.000 gitu kan? 400.000 teh kiri kanan teh beda warna deh, bener tuh? 400.000 beda warna, mendingan 10.000. Jangan bilang merek Jadi simpen, lepas, sholat, khusyuk, balik, baik 10.000. Selesai kan gitu, ya kan? Jadi sebenarnya lah hidup mah apa adanya aja. Yang penting berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan dan jangan suka membuat kerusakan. Omongan kita jangan merusak, kelakuan kita jangan merusak. Tabiat sifat kita jangan merusak. Sampai Nabi mengatakan kul khairon auliyasmut, bicara kamu yang benar. Kalau kamu tidak bisa bicara benar, udah diam itu lebih bagus gitu loh. Itu tujuannya apa? Supaya kita tidak merusak. Dan hati-hati Pak, betapa banyak istri yang rusak kehormatan dan martabatnya karena suami, karena omongan suami gitu loh. Ya, boleh jadi. Dan tidak sedikit laki-laki yang hancur lebur kehormatan dan martabatnya karena omongan istrinya, merusak ya. Makanya pernah saya sampaikan sama Anda, apa yang paling berkesan dari Bunda Khadijah setelah beliau wafat? Ya Rasulullah, kami belum pernah lihat engkau begitu sedih saat Bunda Khadijah itu wafat.
Kami itu belum pernah loh lihat engkau begitu bersedih. Jadi Nabi itu orang yang bisa memanage kesedihan kan gitu. Tapi ketika istrinya wafat, kelihatan, nggak bisa disembunyiin. Apa kata Nabi? Gimana aku nggak sedih? 25 tahun aku bareng sama Khadijah. Tapi tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. 25 tahun tuh waktu lama, Pak. Tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Ibu rumah tangga baru 7 tahun, eta salaki geus ancur lebur. Kehormatan dan martabat, ya kan? Wah, sampai ayeuna tos 30 tahun teh geus nggak ada bentuknya. Ibu ngomong apapun udah. Pak, boleh jadi istri kita itu martabat dan kehormatannya hancur karena omongan. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jangan sampai omonganmu, kelakuanmu, kebijakanmu ya membuat orang lain tuh rusak gitu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi poin yang keberapa itu? Kedua, apa yang kedua? Fokus untuk akhirat ya. Yang ketiga ya, yang ketiga serius dalam menjalankan agama. Kalau hidup tidak mau sia-sia, menjalankan agama itu serius, jangan main-main ya. Serius dalam menjalankan agama. Bapak Ibu, agama itu bukan untuk dipermainkan, tapi untuk benar-benar diamalkan begitu ya. Nah, coba Anda lihat Bapak Ibu, surat Al-A'raf ayat 51. Surat Al-A'raf ayat 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, agama itu diturunkan sebagai pedoman, bukan untuk permainan, ya kan gitu. Nah, kalau tadi ya disebutkan poin kedua itu apa? Fokus. Fokus apa? Untuk akhirat. Nah, akhirat itu ada medianya, ya, yaitu agama. Agama itulah media yang mengantarkan kita kepada akhirat. Makanya kalau beragama itu jangan main-main. Ke masjid karena sedang mau pemilihan, ya. Karena saya misalnya mencalonkan diri jadi anggota dewan, ya. Jadi rajin ke masjid, ke majelis taklim itu, ke majelis taklim itu. Begitu saya sudah jadi anggota dewan, tara ke masjid. Berarti agama jadi permainan. Ya, Ari belum jadi wali kota, belum jadi bupati, belum jadi gubernur. Kemana-mana, ke Pangausan, terus ke ditu ka dieu. Begitu udah jadi, nggak pernah diundang juga susah. Ya. Bapak kalau berkenan hadir, aduh saya ada rapat itu, aduh ada rapat ini. Ari baheula mah ka DKM teh, Pak. Wios abdi cenah menawi tiasa. Itu teh menjadikan agama sebagai permainan gitu. Jadi agama itu hanya tools, hanya alat untuk meraih sebuah target gitu loh. Kita tuh nggak boleh menjadikan agama sebagai permainan. Kalau memang ingin dekat agama, bener dekat agama. Sebelum jadi anggota dewan dekat sama agama, setelah jadi anggota dewan harus lebih dekat lagi sama agama, ya. Terus, karena dia tidak ada kaitan dengan kita jadi anggota dewan, dengan kita jadi gubernur, dengan kita jadi bupati. Beragama itu adalah sebuah keharusan. Bahwa kita tidak main-main beragama gitu loh, ya. Hari-hari pakai baju terbuka aurat.
Begitu di pengadilan pakai hijab syar'i, aya teu nu kitu. Geuleuh kan orang ningalina. Mulai tak emosi ya. Hari-hari pakai rok, pakai baju ketat apa. Begitu di pengadilan, pakai syar'i, pakai niqab, kecek. Ya nggak bener teh. Itu menjadikan agama permainan. Ya, kan sekarang ini banyak orang yang menjadikan sok gerak nih. Bentar lagi, Anda lihat nih. Bentar lagi mau pemilihan anggota dewan, bentar lagi mau pemilihan presiden, bentar lagi Anda lihat siapa yang mempermainkan agama. Kelihatan itu. Teu hujan, teu angin, ujug-ujug datang ke masjid, ngasih sambutan. Apa kabar? Gitu. Hari kemarin kemana wae? Nah, kecuali kalau Ustadz Aan ya, kemudian mencalonkan diri jadi anggota dewan wilayah Jawa Barat, dan memang dia mah udah begitu tiap harinya juga ngajar ngaji ya, menyampaikan agama. Nah gitu, terus jadi anggota dewan anger beliau teh melaksanakan tugasnya tapi dengan rakyat tetap dekat, tidak mempermainkan agama. Agama itu menjadi yang inheren dalam kehidupannya gitu. Oh nih bararaud kieu ya. Anda juga geuleuh ka saya ya. Naon. Anda teh juga geuleuh gitu ka saya teh. Nah, ya. Gitu. Ya. Pokoknya ya, kalau ada sesuatu target kemudian dia pakai agama, nah itu mempermainkan. Setelah target itu tercapai, agama dicampakkan, itu memang mempermainkan agama. Nah, kalau kita ingin hidup ini tidak sia-sia, jangan pernah menggunakan agama sebagai permainan. Sok agama itu kudu jadi komitmen dalam hidup kita. Ya, gitu. Tadi ayatnya, ya, lihat. Coba perhatikan. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa laiba. Orang yang menjadikan agama sebagai permainan serta senda gurau. Jadi agama itu hanya untuk main-main, ya kan gitu. Paham cenah, kalau saya menjelaskan sesuatu terus ada unsur humor, eta mah bukan mempermainkan agama, eta mah ngasih contoh. Seperti ibu misalnya ya, bangun paling awal, bangun paling akhir, tidur paling akhir, bangun paling awal, terus ibu tersenyum, kan eta mah bukan mempermainkan agama, kan eta mah kelakuan saya kan gitu, ya kan gitu. Saya tadi ngasih contoh ya, Ramadan pertama 2 halaman, Ramadan kedua sehalaman, Ramadan ketiga setengah halaman, Ramadan keempat 0. Anda tersenyum, ya itu cerita, itu menertawakan kelakuan saya gitu kan, gitu ya. Jadi artinya kan bukan menertawakan agama. Jadi yang dimaksud dengan menjadikan agama sebagai senda gurau dan permain itu, memang agama itu hanya tools untuk meraih sesuatu. Ya. Untuk meraih, untuk alat gimana alat supaya saya dapat sesuatu gitu loh. Nah, itu menjadikan agama sebagai permainan dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, Bu, orang yang diperbudak dunia, dia itu berani mempermainkan agama. Ya. Hari belum dapat kursi, rajin baca ayat kursi. Hari sudah dapat kursi, ayat kursinya nggak pernah dibaca. Nah, Bu, kalau orang yang tidak mempermainkan agama mah konsisten, we. Kalau tidak apa-apa, saya malah pengen ya teman-teman ini ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang wali kota. Bahkan bila perlu Anda jadi presiden, kan gitu. Sok, nggak apa-apa, dah cek saya mah umat Islam teh kudu jadi pemimpin. Anda ingin jadi anggota dewan, sok, saya support. Anda mencalonkan diri jadi gubernur, sok, saya senang. Tapi jangan ajak-ajak saya. Karena saya sudah nyaman dalam arti, ya kan kalau Pak Aam jadi anggota dewan, asa teh lucu oge gitu loh. Saya udah nyaman, saya mah ceramah di musola, ceramah di masjid, gitu Saya mah jiwanya. Tapi kalau Ustadz Aan kan masih muda, ke depan mungkin saja jadi wali kota. Amin gitu. Ya. Atau jadi gubernur. Atau jadi menteri.
Nanti kalau saya jadi presiden, Pak Aan lah jadi menteri. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya Islam nih, anak-anakku sekalian, kalian nanti jadi menteri, silakan jadi presiden, jadi gubernur. Justru itu harus dipegang oleh orang-orang soleh. Jadi kalau saya termasuk ada, Kang, doakan saya mau maju jadi anggota dewan. Sok, bismillah. Bismillah, saya bilang. Kamu mah pugu atau rajin ibadahna, pugu jujur kamu. Pugu kamu mah pengusaha, duitnya banyak. Kamu geus teu butuh duit atau ya. Manya penghasilan dia sebulan 10 miliar di Sogoku 2 miliar. Apa kabar? Bener tuh? Mantap, ada teman saya yang penghasilannya itu sebulan bisa 10 miliar gitu loh. Dia jadi anggota dewan. Sok, saya bilang, kamu nggak akan bisa disogok. Kenapa? Yang duit ada kok gitu. Nah, jadi maksud saya, orang soleh, orang yang berkomitmen, dia jadi anggota dewan, dia jadi gubernur, dia jadi kepala daerah, mangga. Silakan. Jadi kepala daerah yang jujur, jadi anggota dewan yang jujur, jadi orang-orang yang bisa memberikan kemaslahatan, gitu loh. Tapi jangan menggunakan agama sebagai alat. Itu saja pesan saya. Jangan agama teh cuma alat, dijadikan untuk permainan saja. Nah, itu yang saya kasih catatan gitu sebenarnya. Ada yang bilang, kenapa tuh Pak Am nganjurin orang jadi gubernur, jadi bupati, Ari Pak Am tidak mencalonkan diri. Cek saya teh, semua tuh ada ahlinya. Saya memutuskan diri, ahlinya saya mau toslah. Saya mah jadi guru ngaji di masjid, udah gitu udah. Tukang ceramah, saya mah tukang nasehatan. Saya nggak akan mengubah diri kemudian jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan. Matak Anda nggak usahlah mencalonkan saya, tekudu, ditolak ke saya. Awas, kayaknya bisa sok paham cenah dana mati abdi moal. Anda punya dana mah bikinlah di situ tuh bangunan sok. Daripada Anda ngusulin saya jadi anggota dewan kemudian butuh dana 10 miliar, sok saya tarima bikin tuh di sana banyak bangunan. Puguh atau jadi wakaf daripada ngedorong saya kudu jadi bupati atau jadi apa, sok eta malah banyak orang yang ahli di bidang itu. Ahli saya tidak di situ. Saya mah dikasih sekolah, geus atoh saya mah. Ya, kasih sekolah, ya sekolah, keur ngajar gitu untuk anak-anak. Udah saya mas, itu bahagia. Tete bahagia saya, tapi juga jadi simpanan akhirat Anda. Ya, sok Anda keluar 10 miliar nih, duit 10 miliar, bikin sekolah nih, pahalanya ngalir. Tapi kalau Anda jadi kepala daerah, Anda jadi anggota dewan, paling 2 kali. Tapi 10 miliar duit Anda jadi sekolah sampai kiamat itu kan. Yang namanya wakaf itu artinya pahala ngalir terus, tidak berhenti, itu maksudnya. Sampai kiamat datang. Tapi paham bangunannya udah nggak ada, tapi nawaitunya ada di situ. Paham maksud saya? Jadi bisi gitunya, oke 100 tahun ke depan. Kita semua udah wafat. Ternyata iya teh kudu direnov nih. Antong cenah karunya eta Ustaz Am di alam kubur cenah. Nanti nggak dapat pahala. Tetap dapat. Andaikan ini 200 tahun ke depan diratakan, dibangun lagi, kita semua yang berwakaf tetap dapat pahala. Gitu loh. Itu namanya wakaf. Jadi wakaf itu bukan berarti si benda nanti kudu ada aja gitu. Habis juga kalau nawaitunya wakaf, kabayang teu Anda wakaf mobil ambulan. Kan meureun eta teh ban kudu diganti geus 5 tahun teh. Tong cenah tong diganti cenah. Wakaf. Bahaya tuh mobil ambulan 5 tahun banna teh diganti. Ganti. Ya kan? Gitu. Sampai mungkin lama-lama masa mobil sampai 100 tahun. Ya kan? Gitu. Yang meureunnan jadi apa? Rongsokan. Kumaha ta orang yang berwakaf tetap pahala karena wakaf itu hanya berhenti, pahalanya ngalir terus sekalipun si fisiknya itu sudah tidak ada gitu loh. Jadi saudara-saudara sekalian, cari dunia, tapi jangan gunakan agama sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Di sini ada kata-kata telah tertipu oleh kehidupan dunia, maka hari ini, hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini dan mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi orang yang menjadikan agama sebagai permainan, dia lupa bahwa akhirat itu nanti ada.
Dia pikir agama itu cuma untuk dunia, cuma permainan saja, diperalat saja. Jadi saudara-saudaraku tercinta, yuk kita cari dunia dengan cara yang benar, dengan cara yang profesional, dengan cara yang jujur. Jadilah orang-orang yang sukses secara duniawi, supaya nanti kita gunakan itu untuk akhirat. Atau sebaliknya, begitu fokus akhirat, dunia akan kita dapatkan. Itu saja Ibu Bapak, insya Allah pekan depan kita lanjut. Ya, semoga Allah memberkahi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.